udah dari kemarin ya, tapi kan di rumah suami saya juga sakit. Jadi kemarin itu sebetulnya 15 hari itu saya pasiennya 2 ya, di rumah sama buat mama. Dan saya di rumah tuh jadwalnya padat. Harus menemani, melayani teman-teman media. Eh, dan jadwal kerjanya Titi Puspa tuh sekarang buruk masuk ke saya semua gitu. Jadi kayaknya orangnya nggak ada tapi jiwanya masih membara. Jiwanya nempel gitu, masih membara, jadi ya saya harus jalanin. Berarti mungkin hari ini kan pas 3 hari Ya. setelah kepergian Eyang, ada yang berbeda nggak sih suasana atau kabar? Ya pasti berbeda ya. Kita kehilangan sangat besar ini. Istilahnya saya sendiri juga nggak tahu nih rasanya apa sih gitu, nggak pernah ngerasain hal seperti ini. Ada semangat gitu, tapi juga ada kepedihan yang dalam. Hanya saja mungkin bukan itu ya yang dimauin sama jiwanya Eyang. Jiwanya Eyang masih membara nih, jadi masih memberikan tugas kepada saya untuk melanjutkan. Tapi ya saya kan beda ya sama dia, dalam arti saya mungkin nggak sekuat dia, mentalnya nggak setangguh dia. Ya tapi saya belajar. Mungkin melihat antusias dari fansnya Eyang, dari sahabat-sahabat artis juga, gimana penanggapannya? Nah itu dia, antusias masyarakat tuh sampai hari ketiga, dari hari pertama sampai hari ketiga itu saya kayak dibawa ke alam lain gitu. Karena banyak sekali narasi-narasi yang indah, narasi-narasi yang berjiwa, yang bentuknya tuh melalui lirik lagu atau memang hanya tulisan gitu. Jadi saya tuh mikir gitu, sebenarnya selama ini apa sih yang ditanam oleh ibu saya? Apa sih yang ditanam sama ibu saya sampai ketika kepergian beliau itu kayaknya kami anak cucu itu lagi menuai cinta kasih. Bahkan kalau saya merasanya saya tuh kayaknya ditenggelamkan oleh tsunami cinta kasih gitu. Jadi kok orang itu tenggelam karena kebencian, kalau saya tenggelam karena cinta kasih. Saya nggak ngerti itu ya, kalangan muda, kalangan anak-anak, kalangan tua. Ya yang mereka yang ngirim lagu kan suaranya suara anak muda. Ya kan saya tahu gitu. Jadi ternyata apa ya, energinya Eyang itu tersebar dengan bisa melampaui apa tuh namanya, jarak generasi gitu, lintas generasi. Karena memang sebetulnya dia cinta Indonesia dan dia cinta anak muda Indonesia, dalam arti dia berharap banyak dari anak muda Indonesia. Kalau buat dia tuh anak muda Indonesia, katanya dia bilang 100 kali lebih pintar dari dia. Itu dia bilang gitu. Jadi ya anak muda, Eyang Titi berharap banyak loh dari kalian. So jangan mengecewakan Eyang ya. Berarti Eyang sendiri selama masa hidupnya banyak gitu ya, berpesan kayak banyak naruh harapan lah ke anak muda. Mungkin ada kata-katanya apa salah satu? Dia kan 70 tahun professionally on the stage in this country, dan kemudian dia merasa dia berhutang kepada negeri ini, terutama ketika dia tiba-tiba tersadar ketika 70 tahun berkarya, kok saya nggak ngurusin lagu anak-anak ya. Jadi itu ketika dia melihat banyak bullying di kalangan anak-anak, dan dia banyak melihat bahwasanya anak-anak Indonesia nyanyinya lagu orang gede.
yang liriknya itu vulgar gitu. Nah itu dia menyalahkan diri dia. Ya nggak tahu ya. Apa itu kalau anak sekarang bilangnya lebay. Tapi ya itulah seniman. Itulah yang titik. Dia nampaknya merasa bertanggung jawab padahal nggak ada yang nyuruh. Nggak ada yang nyalain dia juga. Tapi dia mau aja gitu ngerasa bersalah gitu. Nah dia tuh ngebayangnya kepengennya ada sekolah anak-anak miskin yang nggak perlu bayar tapi khusus seni budaya. Tapi itu ceritanya panjang. Itu proyek yang memang nggak tahu ya, saya harus jalani. Beberapa tokoh sih sudah mendengar konsepnya secara garis besar. Nah, jadi tahun 2012 itu dia bikin grup namanya Duta Cinta. Itu anak muda, anak remaja, ABG, lintas agama, lintas ras, lintas budaya itu dia didik. Seni budaya, budi pekerti, acting and dancing, dan dia membuat lagu 9 lagu bersama ada satu temannya juga. 9 lagu itu karangan dia. Itu lagu-lagu nasionalisme Indonesia berlirik santun. Ya karena dia kepengen anak muda itu jangan bullying dong gitu loh, maksudnya cinta kasih dong sama sesama. Nah itu kadang-kadang dia kalau mikirin itu bisa sampai sakit loh. Sebesar itu gitu. Karena kan dia dulu lahir 1937, terus umur 5 tahun dia jualan pakai celana kodok, pakai bawa ceret di stasiun Kutoarjo. Kemudian dia kerja, dan dia kadang nggak bisa makan. Dia pernah makan kulit pisang bekasnya orang Jepang makan gitu, kulit pisangnya jatuh, terus dia ambil, dia bersihin, dia makan itu. Dia pernah makan kepala gereh, kepala ikan asin rebutan sama kucing. Jadi mungkin dia berpikir, oh anak-anak sekarang ini sebetulnya fasilitas sarana prasarana tuh way beyond ketika saya kecil gitu. Jadi istilahnya please jangan hanya di zona nyaman aja dong. Ayo berjuang gitu loh. Ini Indonesia nih bagus. Indonesia tuh karunia Tuhan. Ya gitu deh. Mungkin tadi terkait yang sekolah seni budaya, berarti Bu Peti ada plan untuk melanjutkan? Ya plan sih sudah dari 10 tahun yang lalu. Hanya saja kan karena itu sifatnya non-profit, jadi kita kan mesti punya dana abadi. Kita nggak ngambil profit dari situ, tapi kan kita harus bayar kosnya gurunya, asramanya, makannya, ya kan. Waktu saya bikin drama musikal aja 3 bulan latihan, 78 orang, 3 bulan latihan, 6 bulan. Makan sehari 3 kali, 1 M. Nah ini gimana? Ini kan terus. Misalnya anak 5 tahun, anak 7 tahun. Nah tapi memang ibu saya tuh mungkin berpikirnya ke depan banget. Jadi dia pikir, oke, sekarang banyak sekolah seni budaya, tapi kan masuknya harus 17 tahun, 23 tahun dia keluar udah bangkotan, jenggotan, baru naik panggung gitu kan. Nah kalau sekolah ini kan mungkin aja anak 5 tahun dididik, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dia udah jadi maestro. Nah dia itu terkesan ketika saya ajak ke Cina. Di Cina dan di London waktu ya. Di London itu dia ke 4 teater. Nah di Cina itu dia juga lihat teater yang besar sekali, gajah naik panggung, kuda naik panggung, api, air, hujan, apa segala macam tuh ada di panggung. Dan dia lihat tuh ada anak-anak kecil yang memang udah well perform.
yang sudah well perform. Nah, apa namanya? Jadi dia berpikir ini anak-anak di jalanan ini kan kita nggak tahu ya jadinya apa ya. Kalau dia jadi pengemis, kalau dia jadi narkoba, itu salahnya kita. Karena kita nggak menampung mereka. Ya, tapi itu kan pikiran yang apa ya? Seorang idealis gitu. Nah, kalau saya kan di Titipuspa Manajemen kan harus menghitung, ya kan. Ya mungkin itu ceritanya segitu dulu, ntar kalau ini panjang banget cerita. Iya. Mungkin melihat kan banyak antusias dari fans gitu. Kan sekarang juga bertepatan 3 hari ada acara tahlilan kan. Tahlilan itu hanya intern karena Wisma Puspa itu juga tempat tinggalnya adik-adiknya dia yang umurnya 80 tahun ke atas, kan ada 4 atau 3 di situ sakit. Nah, jadi takutnya kalau kita bikin rame-rame mereka nggak tenang gitu, apa kurang ya karena sakit gitu loh. Jadi ya kami menghargai mereka hanya bikin intern. Cuman insya Allah nanti hari ke-7 ya saya nggak tahu, nggak janji, hari ke-7 mungkin kita akan bikin yang bisa dihadiri media dan lain sebagainya.